Oke, baik teman-teman, kita mulai presentasi kita hari ini. Sistem pengolahan ikan perlu kita maksimalkan karena dengan sistem pengolahan ikan yang baik, maka akan berguna untuk keberlanjutan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua dan tentunya yang terhormat kepada penanggung jawab mata kuliah analisis sistem mata kuliah yang ada di PESP IPB. Kemudian yang saya hormati kepada seluruh asisten praktikum yang ada di mata kuliah analisis sistem. Kemudian yang saya hormati teman-teman semua yang nanti akan memperhatikan via online mengenai presentasi kita pada hari ini. Sebelum merujuk kepada pembahasan, maka izinkan saya untuk memperkenalkan tim terlebih dahulu. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya Riza Nastilo selaku moderator. Kemudian di sini ada Gifty Oktaviani, kemudian ada Muhammad Kaila, dan yang terakhir ada Tasya Wulandari. Baik teman-teman semuanya, kami di sini akan membawakan analisis sistem terkait pengolahan ikan yang ada di PPN Kejawanan ataupun Cirebon. Kenapa kami ingin ataupun membawakan analisis sistem terkait pengolahan ikan yang sempat saya sebutkan bahwasannya sistem pengolahan ikan merupakan sebuah hal penting di dalam dunia perikanan, di mana dengan adanya sistem pengolahan ikan ini akan mencapai sebuah tujuan akhir, yaitu hasil dari pengolahan tersebut memiliki nilai yang tinggi. Maka dari itu langsung saya ke pembahasan. Yang pertama mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, baik. Latar belakang dari pengolah permasalahan yang kita ambil yaitu yang pertama, masalah yang dihadapi sistem pengolahan perikanan di PPN Kejawanan. Lalu yang kedua, kebutuhan stakeholder dalam sistem pengolahan perikanan. Boleh dilanjut? Selanjutnya di sini terdapat rumusan masalah. Terdapat 5 rumusan masalah yang kita ambil dari permasalahan di pengolahan ikan di PPN Kejawanan. Yang pertama itu permasalahan bahan baku, lalu yang kedua ada keterbatasan teknologi dan sarana pengolahan, lalu yang ketiga ada peran dan kebutuhan stakeholder dalam sistem pengolahan, lalu yang keempat terdapat penguatan kapasitas sumber daya manusia, lalu yang terakhir peningkatan dukungan teknologi dan inovasi. Boleh dilanjut? Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu proses sistem pengolahan yang terpadu. Lalu yang kedua, kendala dalam ketersediaan bahan baku dan fasilitas. Lalu yang ketiga, terdapat ketimpangan dalam penerapan teknologi pengolahan. Lalu yang keempat, terdapat keterlibatan dan peran penting stakeholder. Dan yang terakhir, pentingnya sinergi untuk efisiensi dan keberlanjutan. Selanjutnya. Selanjutnya di sini terdapat metode penelitian. Metode penelitian yang kita ambil dalam penyusunan laporan sistem pengolahan ikan di PPN Kejawanan yaitu metode systematic review, yaitu kajian ilmiah yang fokus pada satu topik tertentu. Metode ini memberikan gambaran perkembangan topik, memungkinkan peneliti mengidentifikasi dan mengembangkan teori atau metode serta menemukan kesenjangan antara teori dengan relevansi di lapangan. Selanjutnya di sini ada uh, terdapat analisis di metode penelitian. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, lalu ada formulasi permasalahan, lalu terdapat diagram input dan output, lalu ada causal loop. Boleh dilanjut? Selanjutnya di sini terdapat analisis kebutuhan dan juga formulasi permasalahan. Dapat kita lihat bersama-sama. Di sini yang pertama ada pelaku. Yang pertama pelakunya itu pengusaha industri pengolahan ikan. Kebutuhan yang diperlukan oleh
pengusaha industri pengolahan ikan itu yang pertama ketersediaan stok bahan baku yang terjamin, lalu ada fasilitas dan infrastruktur pengolahan, lalu terdapat sumber daya manusia untuk kebutuhan pengolahan ikan dan tempat pembuangan limbah. Lalu di yang kedua di sini terdapat nelayan. Kebutuhan dari nelayan yang pertama itu fasilitas dan sarana pelabuhan yang memadai untuk bongkar muat dan penyimpanan. Lalu di sini yang terakhir ada pelaku usaha pemasaran. Kebutuhan yang diperlukan oleh pelaku usaha pemasaran yaitu akses informasi pasar, pekerja yang sudah terverifikasi, dan kestabilan harga. Nah, dari pelaku dan kebutuhan yang tadi sudah dijelaskan, terdapat beberapa formulasi masalah. Yang pertama, pengusaha industri pengolahan ikan. Formulasi masalahnya yang pertama ketidakstabilan stok bahan baku, terus fasilitas dan infrastruktur PPN Kejawanan yang terdapat beberapa kendala, lalu kurangnya SDM yang memiliki keahlian dan pengetahuan, lalu keterbatasan instalasi pengolahan air limbah dan penampungan tempat penampungan sementara atau TPS. Lalu di sini nelayan, formulasi masalahnya yaitu keterbatasan sarana pelabuhan yang memadai seperti kurangnya fasilitas ruang sandar kapal, terus ya peralatan bongkar muat yang belum optimal, serta penyimpanan ikan yang belum memadai. Lalu di sini ada pelaku usaha pemasaran. Formulasi masalah dari pelaku usaha pemasaran yang pertama itu kurangnya akses informasi pasar yang digunakan sebagai penunjang strategis untuk menentukan harga jual yang optimal dan hasil pengolahan ikan. Dan yang kedua itu terdapat kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan seputar eh, harga-harga yang ada di pasar tersebut gitu. Boleh dilanjut? Selanjutnya, di sini terdapat diagram causal loop. Dapat disimpulkan dari diagram causal loop yang sudah kami buat, yaitu yang pertama, mutu bahan baku ikan yang baik meningkatkan ketersediaan dan jumlah produk olahan karena penting untuk kualitas proses pengolahan. Lalu yang kedua, biaya operasional yang naik diikuti peningkatan SDM dan teknologi serta investasi yang memperkuat keduanya, sehingga produksi juga dapat meningkat. Lalu, produk olahan yang banyak meningkatkan keuntungan yang dipakai untuk investasi dan pengembangan didukung permintaan dan harga jual tinggi. Boleh dilanjut? Lalu selanjutnya di sini terdapat diagram input dan output. Dapat kita lihat di sini tuh yang pertama input terkendalinya itu ada jumlah SDM, mutu bahan baku ikan, terus ya bahan baku, investasi, dan teknologi pengolahan. Selanjutnya di sini output tidak diharapkannya ada jumlah produksi olahan, keuntungan profit, data hasil produksi. Lalu di sini ada input tidak terkendali, yaitu permintaan dan harga jual. Lalu di sini output diharapkan ada output yang tidak output yang ini sedikit kebalik. Jadi output yang diharapkan itu seharusnya yang jumlah produksi olahan. Kalau output yang tidak diharapkan itu yang produk cacat atau tidak sesuai standar. Nah, dapat disimpulkan sistem pengolahan ikan di PPN Kejawana melibatkan pelaku industri, nelayan, dan juga pemasaran dengan input terkendali seperti kualitas bahan baku, SDM, dan teknologi, serta input tidak terkendali seperti permintaan dan harga pasar. Lalu yang kedua, pengolahan input terkendali yang baik menghasilkan produk berkualitas, keuntungan, dan data produksi yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan yang ketiga, manajemen pengendalian itu penting untuk menjaga keseimbangan faktor terkendali dan tidak terkendali dari eh, melalui pengawasan dan penyesuaian kebijakan agar sistem tetap efisien dan adaptif. Boleh dilanjut? Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama tuh pengolahan dan distribusi hasil perikanan di PPN Kejawanan. Jadi PPN Kejawanan ini berperan strategis dalam menjaga kualitas ikan segar melalui sistem pembekuan di kapal yang dihasilkan dari frozen block yang menghasilkan dari frozen block serta penyimpanan di cold storage dan distribusi menggunakan truk berpendingin untuk memastikan rantai dingin
atau cold chain terjaga. Kemudian penerapan teknologi ini juga tidak hanya efisien dan ramah lingkungan karena mengurangi kebutuhan es, tetapi juga meningkatkan nilai jual produk ikan segar dengan menjamin mutu dan kesegaran yang memenuhi standar nasional dan internasional juga. Selain itu juga PPN Kejawanan menerapkan prinsip zero waste dengan mengelola limbah ikan menjadi produk turunan bernilai ekonomi seperti tepung ikan, pupuk organik yang mendukung berkelanjutan dan efisien sumber daya. Boleh di next? Oh, ini udah. Oke, yang kedua, peran stakeholder dalam unit pengolahan ikan di PPN Kejawanan. Jadi, para stakeholder di PPN Kejawanan ini memiliki peran krusial dalam sistem pengolahan ikan melalui unit pengolahan ikan atau UPI, yang di mana perusahaan seperti PT Pan Putra Samudra dan PT Sumbu bertanggung jawab mengolah hasil tangkapan menjadi berbagai produk olahan berstandar tinggi untuk pasar ekspor. Kemudian nelayan juga menjadi penyedia bahan baku utama yang kualitas ikannya sangat menentukan keberhasilan proses. Sementara pelaku usaha pemasaran berperan vital dalam mempelancarkan distribusi dan produk produk penjualan. Kemudian kolaborasi antar stakeholder ini juga yang melibatkan pengolahan komoditas utama seperti cumi-cumi, ikan layang, belanak, kerapu, dapat memberikan nilai yang signifikan dan memperkuat posisi PPN Kejawanan sebagai pusat industri pengolahan ikan yang profesional dan berorientasi ekspor. Boleh di next? Untuk kesimpulan, yang pertama, sistem pengolahan ikan di PPN Kejayanan telah berjalan cukup baik dengan penerapan teknologi pembekuan dan cold chain system untuk menjaga mutu hasil tangkapan hingga distribusi. Keberadaan unit pengolahan ikan (FPUC) serta menerapkan prinsip zero waste mendukung peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan lingkungan. Stakeholder yang terlibat dalam sistem pengolahan ikan yaitu nelayan, berperan sebagai penyedia bahan baku, pengusaha pengolahan mengolah hasil tangkapan menjadi produk bernilai tinggi, dan pelaku pemasaran mendistribusikan produk ke pasar. Sinergi antara stakeholder tersebut menjadi kunci terciptanya sistem pengolahan ikan yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan di PPN Kejawanan. Bisa dilanjut? Boleh dilanjut? Oke, untuk sarannya, disarankan agar PPN Kejawanan terus meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pengolahan untuk memperkuat pelatihan SDM di bidang pengolahan dan pemasaran, serta memperluas kerjasama antar stakeholder untuk menjaga stabilin pasokan bahan baku dan mutu produk. Selain itu, penerapan prinsip keberlanjutan perlu terus dikembangkan agar sistem pengolahan ikan semakin efisien dan berdaya saing tinggi. Baik teman-teman semuanya dan teman-teman yang nanti akan menyaksikan secara online berikut dengan asesmen praktikum. Mungkin barangkali dari kelompok kami, yaitu kelompok 15, yang tadi telah menyampaikan mengenai analisis sistem pengolahan ikan di PPN Kejawan Cirebon. Jadi kami membawakan beberapa hal tadi mengenai rumusan masalah, yang mulai dari permasalahan bahan baku, kemudian peran dari stakeholder dan lain sebagainya. Berikut dengan tujuannya, kami memfokuskan pada sistem pengolahan terpadunya hingga sampai pentingnya sinergi untuk efisiensi sehingga keberlanjutan. Seperti itu. Dan yang paling terpenting adalah terkait formulasi, di mana kami melihat ada peran stakeholder yang sangat penting di sana, mulai dari pengusaha industri,
nelayan hingga pelaku usaha. Dan teman-teman semuanya, ada juga yang kami sajikan terkait diagram causal loop, yakni di mana kami mulai dari dengan beberapa hal yang tentunya kami memfokuskan pada eh, sebuah sistem pengolahan, mulai dari teknologi pengolahan, kemudian biaya operasional, jumlah produksi olahan, bahan baku, permintaan, hingga nantinya pada sebuah hasil ataupun kepada investasi sehingga menimbulkan ataupun memetik sebuah keuntungan seperti itu. Jadi pentingnya kita memperhatikan sistem dari sebuah pengolahan ini karena akan bersifat yang nanti akan menguntungkan dan akan memberikan sebuah pendapatan bagi para pelaku yang akan melaksanakan kegiatan sistem para pengolahan tersebut. Sehingga kami yakin bahwasannya ketika sistem pada pengolahan perikanan ini maksimal, maka yang akan didapatkan juga maksimal. Baik itu produk yang awalnya itu bernilai cukup rendah, namun ketika dimaksimalkan dalam pengolahan, itu akan menjadi sebuah produk ataupun hasil olahan yang maksimal. Tentunya dengan diiringi dengan sumber daya manusia yang cukup, kemudian fasilitas yang baik, permintaan yang tinggi, kemudian biaya operasional yang terkendali, mutu ikan yang cukup baik, sehingga hal-hal tersebut itu akan mendorong kegiatan ataupun sistem pengolahan ikan itu akan jadi maksimal. Mungkin seperti itu, kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan dan asisten praktikum, kemudian penanggung jawab mata kuliah, PJ dari mata kuliah ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama penjelasan mengenai analisis sistem, mengenai pengolahan yang ada di PPN Kejawanan itu belum maksimal. Terima kasih banyak atas perhatiannya kami dari kelompok 15. Terima kasih, aku selaku moderator menutup kegiatan ataupun prestasi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.